Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 9 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-27 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhanku. Selamat pagi ya Yesusku. Selamat pagi ya Roh Kudus. Rasanya begitu indah karena pagi ini boleh bangun dalam kondisi baik dan penuh semangat. Syukur semalam Engkau melindungiku, dan syukur hari ini kami masih boleh diberi kesempatan beraktivitas untuk hidup kami. Dan yang terutama, syukur karena hari ini masih boleh menikmati firman-Mu. Semoga hari ini membuat kami tetap dekat denganmu dalam keyakinan yang mendalam bahwa Engkau adalah kasih dan hidup kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus, bab 1 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan bab 2 ayat 10. Datanglah sabda Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan di sana mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita tahu karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka lalu membuang undi dan Yunuslah yang kena. Maka berkatalah mereka kepadanya, "Beritahu kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Manakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahut Yunus kepada mereka, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takwa pada Tuhan, Allah yang menguasai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan dikau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi?"
sebab laut semakin bergelora." Sahut Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kalian lagi. Sebab aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang kalian." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Maka laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu bersabdalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah alam maut aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau telah melemparkan daku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu dalam diriku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah dosaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Engkau mengangkat nyawaku
perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi kehendak Tuhan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah lagu dari sekolah minggu yang bunyinya begini. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, pom 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 pom. Ya, demikian ya Bapak Ibu, saudara-saudariku dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus.
Demikian potongan lagu yang berasal dari kisah Nabi Yunus yang sudah sangat kita kenal. Sebenarnya apa isi dari kisah tersebut? Mari kita dalami bersama. Ketika Tuhan memutuskan apa yang ditentukannya untuk kita, sangat mungkin ada reaksi yang beragam. Kita mungkin khawatir dan menolak atau berusaha menghindar. Dan bahkan kita juga berjuang agar kehendaknya tersebut tidak jadi terlaksana. Namun keputusan Tuhan tetaplah keputusan Tuhan. Dan Tuhan pun memberikan tanda-tanda keputusan kita tersebut tidak tepat. Mungkin kita menghadapi bencana atau persoalan berat. Dan kita tetap berusaha menolak bahwa tanda-tanda tersebut memang dimaksudkan Tuhan untuk kita. Sampai pada suatu titik, kita tidak lagi bisa menghindar dan harus mulai merenung atau menyelidik apa arti dari semua peristiwa yang kita alami. Dan mungkinkah sebenarnya penyebab peristiwa bencana atau persoalan tersebut adalah kita sendiri? Itulah makna membuang undi dalam bacaan Nabi Yunus tersebut. Akhirnya pun kita menyadari bahwa sumber dari segala peristiwa tersebut justru kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan yang dekat dengan diri kita ingin agar kita berbuat sesuatu yang berharga untuknya. Disinilah kadang kita menolak, kadang kita menerima. Jika kita mau peka, semuanya dapat terlihat dari pesan-pesan Tuhan yang muncul dalam kejadian di sekeliling kita. Ketika kita sudah mulai mengerti atau melihat bahwa menghindar dari kehendak Tuhan adalah suatu kesalahan, kadang ada rasa jauh dari Tuhan dan penyesalan yang mendalam. Kenapa kita harus menghindar dari Tuhan? Jika rasa penyesalan ini begitu kuatnya, seringkali sampai kita merasa seolah-olah tenggelam dalam gelombang laut yang dahsyat dan mengerikan. Sampai ada perasaan Tuhan sudah tidak mengakui kita lagi karena kita berpaling dari kasih sayang dan perhatiannya. Disitulah ada rasa sedih dan kerinduan untuk kembali dekat dengan Tuhan. Namun Tuhan adalah Tuhan yang maha peka. Kerinduan kita tersebut nampak seperti doa yang sampai kepada Tuhan. Hal inilah yang disuarakan oleh pemazmur kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Menghindar seperti yang diungkapkan dalam kisah Nabi Yunus tidaklah selalu hanya muncul dalam bentuk kita menjauh dari Tuhan. Menghindar juga bisa berarti diam, tidak berbuat apa-apa. Seorang imam dan seorang Lewi dalam kisah orang Samaria yang baik hati adalah contohnya. Mereka tidak berbuat apa-apa karena mereka ingin menghindar. Walaupun ya benar, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Dan secara kebetulan dalam kisah orang Samaria tersebut tidak dijelaskan alasan yang memotivasi orang Lewi dan imam tersebut menghindar. Kita hanya bisa menduga saja. Sangat mungkin baik orang Lewi dan imam tersebut sedang ditunggu umat yang membutuhkan pelayanan mereka. Karena dalam budaya orang Israel, orang Lewi sebenarnya adalah petugas agama. Itu jika kita mencoba untuk berpikir positif. Walaupun juga mungkin jika kita berpikir, itu memang watak mereka yang tidak ingin menolong orang yang sedang tertimpa musibah. Tetapi, marilah kita tidak usah berandai-andai. Karena sebenarnya fokus utama dari kisah orang Samaria tersebut adalah bagaimana reaksi orang yang berjumpa dengan pihak yang tertimpa musibah itu
yang disebut Yesus sebagai orang yang telah menunjukkan belas kasihan dan menjadi sesama bagi orang yang tertimpa musibah. Bagi kita, pertanyaannya adalah, apakah kita pernah menjadi sesama bagi mereka yang sedang tertimpa musibah? Jawabannya ada dalam lubuk hati kita masing-masing yang terdalam. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah sumber kehidupan kami dan sumber kasih bagi kami. Namun, seringkali kami hanya ingin merasakan keindahan hidup kami, bukan melaksanakan kehendak-Mu. Sehingga kalau ada kehendak-Mu yang kami pandang tidak sesuai dengan selera dan keinginan kami akan mencoba menghindar dan berharap kehendak-Mu tersebut tidak jadi terlaksana. Melalui bacaan hari ini juga, kami mengakui bahwa kami seringkali sengaja diam, tidak merespon kehendak-Mu dan melaksanakannya, atau bahkan mungkin berusaha lari menjauh dan tidak lagi memperdulikan kehendak-Mu atas diri kami. Kami sadar sekarang ya Tuhan, jika kami terus seperti ini, kami tidak akan pernah bisa menjadi sesama bagi orang lain yang sedang mengalami masalah. Ajarilah kami, dan berilah kami semangat dan kekuatan yang kami perlukan untuk dapat melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu yang terkasih, yang telah memberi teladan kepada kami arti menjadi sesama bagi orang lain, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.